Pernah kebayang nggak kalau kamu dikasih satu permintaan ajaib? Di sini kita bakal bahas cerita soal seorang raja yang dapat kesempatan langka itu. Dan pilihannya, wah luar biasa banget. Coba deh bayangin, kalau kamu bisa minta apa aja di dunia ini, kira-kira apa yang bakal kamu minta? Mungkin jadi kaya raya, atau punya kekuatan super. Nah, ternyata ada seorang raja muda yang dapat kesempatan persis kayak gitu. Oke, yuk kita kenalan sama tokoh utama kita. Namanya Salomo. Dia ini baru aja diangkat jadi raja loh, ngelanjutin tugas ayahnya yang terkenal banget, yaitu Raja Daud. Wah, kebayang nggak sih bebannya? Jadi sebelum jadi raja, ayahnya itu ngasih pesan yang penting banget. Intinya gini, kalau kamu mau jadi pemimpin yang hebat, kamu harus adil dan selalu berpegang pada kebenaran. Tapi Salomo justru ngerasa cemas banget. Dia mikir, waduh, aku kan masih muda banget, pengalamanku juga belum banyak. Rasanya tuh kayak anak kecil yang disuruh ngehandle negara segede itu. Berat kan? Dan kerajaannya itu bukan main besarnya. Rakyatnya super banyak, saking banyaknya sampai susah dihitung. Nah, Salomo sadar betul, dia nggak mungkin bisa sendirian. Dia butuh banget bantuan supaya bisa jadi pemimpin yang baik buat semua orang. Nah, pas lagi galau-galaunya mikirin semua itu, suatu malam terjadilah sesuatu yang benar-benar ajaib. Waktu dia lagi tidur, Jadi, di dalam mimpinya, Tuhan datang menemuinya. Dan bukan cuma datang loh, tapi juga ngasih sebuah tawaran yang, wah, istimewa banget. Tawarannya simple, tapi coba bayangin deh. Tuhan bilang, mintalah apapun yang kamu mau dan aku akan kasih. Wow, ini kesempatan sekali seumur hidup. Kira-kira kalau kamu jadi Salomo, kamu minta apa? Harta yang gak habis-habis, kekuatan super, umur panjang. Nah, pilihan Salomo ini bener-bener di luar dugaan. Coba deh kita lihat perbandingannya. Dia tuh nggak minta hal-hal yang biasanya dipengenin sama raja. Kayak harta, kekayaan, atau minta supaya musuh-musuhnya kalah. Enggak, bukan itu. Justru dia minta sesuatu yang jauh lebih keren. Hati yang berpengertian. Apa sih itu? Gampangnya, dia minta kebijaksanaan. Kemampuan buat bedain mana yang benar dan mana yang salah. Supaya dia bisa jadi pemimpin yang adil dan bijak. Dan tebak apa? Tuhan seneng banget sama permintaan Salomo. Kenapa? Karena permintaannya itu tulus, gak egois sama sekali. Nah, karena pilihannya Salomo ini keren banget, Tuhan gak cuma ngabulin permintaannya aja, tapi dia juga ngasih hadiah bonus yang super banyak. Jadi gini, hadiahnya itu ada dua bagian. Yang pertama, jelas, dia dapat apa yang dia minta. Hati yang bijaksana dan penuh pengertian. Bahkan lebih bijaksana dari siapapun. Tapi, ceritanya nggak selesai di situ. Sebagai bonusnya, Tuhan juga kasih semua yang nggak dia minta. Apa aja tuh? Kekayaan, kehormatan, reputasi yang hebat, bahkan umur yang panjang. Komplit kan? Semua itu bikin kerajaannya jadi super kuat dan terkenal di mana-mana. Dan rakyatnya pun bisa lihat sendiri. Mereka ngerasain langsung kalau raja mereka ini benar-benar bijaksana. Setiap keputusannya adil. Makanya mereka semua jadi sangat hormat sama dia. Saking bijaksananya, dia itu sampai menciptakan 3.000 amsal atau peribahasa. Itu banyak banget loh. Isinya kata-kata bijak yang bisa jadi pelajaran buat kita semua sampai sekarang. Terus, kebijaksanaannya datang dari mana sih? Ternyata Salomo itu orangnya penasaran banget. Dia suka belajar dari apa aja yang ada di sekitarnya. Dari pohon raksasa, bunga kecil, sampai binatang dan ikan. Dia percaya semua itu adalah pelajaran dari Tuhan. Pada akhirnya, Salomo sendiri ngajarin kita pelajaran paling penting dari ceritanya. Yaitu, berbahagialah orang yang menemukan kebijaksanaan. Artinya, punya kebijaksanaan itu adalah kunci buat hidup yang bahagia dan baik. Jadi setelah dengar cerita Salomo, kita jadi mikir ya, ternyata kebijaksanaan itu bukan cuma buat raja-raja, kita semua juga bisa loh memintanya. Coba deh renungin, kira-kira hati yang berpengertian seperti apa sih yang bisa ngebantu kamu dalam kehidupanmu sehari-hari?